Shalom, selamat hari Minggu. Mari saudara, kita sama-sama datang dengan segenap hati kita. Kita naikkan pujian syukur dan beribadah kepadanya. Ibadah pada hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bagaimana hari-hari Anda belakangan ini? Sungguh tak terasa kalau kita boleh memasuki minggu keempat di bulan pertama di tahun ini. Mungkin ada beberapa dari kita yang mendapatkan kabar sukacita, atau mungkin sebaliknya masih ada yang berada dalam pergumulan atau menunggu sebuah kepastian yang tak tahu kapan akan terjadi. Namun mari saudara, kita mau kembali mengingat satu hal, bahwa sesungguhnya ketika kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan yang telah menganugerahkannya bagi setiap kita. Oleh karena itu mari pada hari ini kita mau bersama-sama naikkan ucapan syukur dan sembah kita kepada Dia, Yesus yang adalah anugerah terbesar.
bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Engkau yang selalu menemani, menyertai, dan bahkan memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami mau terus bersama-sama naikkan ucapan syukur. Kami mau terus sembah Engkau, bersorak-sorai, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di setiap pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita mau sorakan haleluya kepada Yesus yang adalah sumber kekuatan dan satu-satunya nama yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kau angkat tanganku di
Dia Allah yang berkuasa. Mari bersama-sama kita ikrarkan dengan penuh keyakinan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan mari kita mau kembali datang di hadapannya. Kita mau naikkan seruan kita pada Yesus yang adalah Sang Penolong dan Penyelamat kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kebenaran.
Saudara, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kembali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menguraikannya. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan menolong setiap kami, memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bahkan ya Tuhan, berikanlah kiranya tuntunan-Mu supaya kami juga dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan pakai juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kiranya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan berkarya di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan. Terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, bagi sebagian orang ketika mereka mungkin ditanyakan, menurutmu siapakah Yesus itu? Saudara, mungkin ketika dia mulai memikirkan kira-kira profesi apa ya yang kemudian bisa menggambarkan atau menjelaskan siapa Yesus baginya. Mungkin ada orang-orang yang kemudian akan berkata bahwa Yesus itu seperti dokter. Karena mungkin orang ini punya pengalaman bagaimana dia kemudian disembuhkan ketika dia mengalami sakit. Yang bahkan mungkin tim dokter yang ada di rumah sakit itu sudah menyerah angkat tangan. Tetapi ketika Tuhan kemudian turun tangan, ketika Tuhan kemudian menyatakan kuasanya, orang ini sembuh. Dan dia berkata bahwa Yesus itu seperti dokter yang sanggup untuk menyembuhkan saya. Saudara, bagi orang lain mungkin ketika dia mulai memikirkan, kalau ada yang katakan Yesus itu seperti dokter, kalau buat saya secara pribadi kok Yesus itu seperti polisi ya, yang sukanya ngatur-ngatur, yang saya itu nggak boleh seperti ini dan harus seperti itu. Saudara, mungkin ketika pertanyaan ini disampaikan kepada kita, menurutmu siapakah Yesus itu? Dan ketika kita kemudian mulai mencari apa ya yang kira-kira bisa menggambarkan seperti apa Yesus bagi hidupmu secara pribadi, mungkin ada beragam jawaban yang bisa engkau sampaikan. Namun saudara-saudara, ketika saya kemudian membuka salah satu sosial media, di sana saya kemudian menemukan postingan dari orang ini. Dia kemudian menuliskan di sana bahwa Yesus itu pemulung dalam hidup saya. Kalau Yesus bukan pemulung, saya tidak pernah keluar dari tempat sampah, saya sampah.
Saudara-saudara, kalau kita kemudian tahu kisah tentang orang ini, maka kita akan dengan mudahnya mengerti bahwa ya, dia memang dulunya pernah dianggap sampah. Dia adalah seorang mantan pemakai narkoba. Dia adalah seorang yang pernah overdosis. Dia seorang yang pernah ditemukan di selokan, tempat di mana sampah, tempat yang begitu kotor itu, dan dia ada di sana. Saudara, mungkin bagi kita ketika kita sudah pernah tahu tentang orang ini, kita akan setuju ketika dia kemudian berkata bahwa Yesus itu pemulung yang menemukan dan mengeluarkan dia dari tempat sampah. Dan dia berkata bahwa saya sampah. Perjumpaannya dengan Yesus yang kemudian membuat dia mengalami satu kasih karunia yang begitu besar. Satu anugerah keselamatan yang luar biasa membuat dia begitu bersyukurnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pribadi yang berjumpa, pribadi yang kemudian memanggil seorang Yeri untuk boleh menjadi pengikut Kristus, adalah pribadi yang memang betul-betul konsisten, yang betul-betul masih terus berkarya untuk mencari mereka yang terhilang. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Saudara-saudara, inilah yang kemudian dicatat di dalam ayat 13 yang telah kita baca tadi. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Dan orang berdosa yang saat itu ditemui, dilihat dan dipanggil oleh Yesus namanya adalah Matius. Atau mungkin juga kita akan menemukan catatan di Alkitab yang menuliskan di sana namanya adalah Lewi bin Alfeus. Saudara, bagi kebanyakan orang yang ada di sekitarnya, mereka tahu betul bahwa Matius ini adalah seorang yang berdosa. Saudara, adalah sebuah fakta bahwa semua manusia adalah manusia-manusia berdosa. Tetapi ketika Lewi bin Alfeus, ketika seorang yang bernama Matius, kemudian dia punya pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai, maka saudara-saudara, bagi masyarakat yang ada di sekitar sana, mereka akan setuju kalau orang ini disebut dan semakin diperjelas bahwa dia adalah seorang berdosa. Saudara, profesinya itu kemudian membuat dia punya satu kesempatan untuk bukan hanya sekedar menagih pajak, tetapi juga mereka kemudian melakukan yang namanya penjarahan, melakukan yang namanya korupsi, melakukan yang namanya juga pengkhianatan atas bangsa mereka sendiri. Itulah konteks atau situasi yang ada saat itu. Saudara, pemungut cukai di tengah-tengah masyarakat saat itu masuk dalam kategori orang berdosa. Tetapi ketika kemudian orang berdosa ini dilihat oleh Yesus, bahkan saudara-saudara, ketika dia kemudian didekati oleh Yesus dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Saudara, saya membayangkan betapa terharu dan terkagumnya Matius ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kenapa saudara-saudara? Karena mungkin dia sudah terlalu lelah ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya yang memberikan penghinaan bukannya kasih sayang. Yang memberikan penolakan dan bukannya penerimaan. Yang memberikan penghakiman dan bukannya pengampunan. Sehingga ketika kemudian ada seorang pribadi yang datang mendekat kepadanya berkata, "Ikutlah aku, mau menerima dia orang berdosa ini." Saya kok yakin ada satu ungkapan haru yang begitu besar dan kagum. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, Matius mencatat perjalanannya mengikut Yesus. Dia mencatat dengan jelas di sana. Maka berdirilah Matius mengikut Yesus. Saudara, kisah ini bukan hanya dicatat oleh
Matius, tetapi juga Lukas mencatatnya di dalam Injil Lukas. Dan di dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-28, Lukas kemudian memberikan satu keterangan yang lebih jelas lagi bagaimana seorang yang bernama Lewi atau Matius ini mengikuti Yesus. Dicatat di sana saudara-saudara, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ada tambahan di sana, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara, inilah yang memang terjadi. Matius atau Lewi ini bukan hanya sekedar kemudian pergi meninggalkan kantornya sebentar saja atau mungkin dia ngambil cuti. Enggak, saudara-saudara. Tetapi dia betul-betul pergi dan meninggalkan pekerjaannya. Dan bagi seorang yang dulunya pernah bekerja sebagai pemungut cukai, ketika dia keluar pergi meninggalkan pekerjaannya berarti dia menjadi seorang mantan pemungut cukai. Saudara, itu akan sulit bagi dia untuk dia kembali lagi ke posisinya atau ke pekerjaannya yang dulu. Dan akan lebih sulit lagi bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Makanya saudara-saudara, ketika kemudian Matius dia berdiri meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, sungguh-sungguh ini sebuah tindakan yang luar biasa. Dia meninggalkan pekerjaannya, dia rela kehilangan posisinya. Bahkan saudara-saudara, banyak penafsir juga yang berkata bahwa dia mempertaruhkan masa depannya. Saudara, mungkin bagi kita tindakan ini adalah sesuatu tindakan yang bodoh atau nekat. Tapi sekali lagi saudara-saudara, mari bayangkan seorang yang begitu tertolaknya, seorang yang betul-betul merasakan betapa berdosanya dia, tapi kemudian ada satu pribadi yang mau menerima dia dan memberikan kasih karunia yang begitu besar. Saya percaya saudara-saudara, dengan penuh keyakinan Matius atau Lewi melakukan ini. Dia sadar bahwa dia mungkin akan kehilangan banyak hal ketika dia mengikut Yesus. Bahkan mungkin dia mempertaruhkan masa depannya ketika dia memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi ketika orang kemudian mungkin berpikir dia kehilangan banyak hal, di saat yang bersamaan dia justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan bersifat kekal, yang hanya dia peroleh dari Yesus, melalui Yesus. Saudara, mungkin kalau saya bisa membahasakannya, mungkin Matius saat itu merasakan betapa jauh lebih indah mengikut Yesus. Sehingga enggak apa-apa kalaupun dia harus kehilangan banyak hal atau mempertaruhkan masa depannya. Saudara, mungkin ada juga di antara kita yang pernah mengalami seperti ini. Ada satu saat di mana kita kemudian mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang mau menerima kita, pribadi yang kemudian menyelamatkan kita, pribadi yang kemudian memanggil kita orang berdosa ini untuk boleh menjadi pengikutnya. Dan saya bisa menebak saudara-saudara, di dalam perjumpaan itu mungkin kita pernah mengalami, merasakan bahwa ya jauh lebih indah mengikuti Yesus daripada memiliki segala yang ada. Saudara, untuk mengikuti Yesus, mungkin engkau pernah kehilangan kesempatan yang begitu besar, yang mungkin di dalam aktivitas tersebut engkau bisa mendapatkan penghasilan ataupun keuntungan yang besar. Saudara, mungkin ketika engkau memutuskan untuk mengikuti Yesus, engkau kehilangan beasiswamu di universitas terkenal itu dan engkau pada akhirnya masuk ke seminari. Saudara, untuk mengikuti Yesus mungkin ada banyak tawaran dunia yang begitu menggiurkan, yang kemudian engkau rela lepaskan, engkau tinggalkan semua itu. Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus dan dia memanggil kita untuk menjadi pengikutnya,
kita tahu dan kita sadar betul ya bahwa mengikut Yesus itu jauh lebih indah. Panggilan ini adalah panggilan yang begitu mulia, yang begitu berharga. Sebuah kehormatan bagi kita untuk kita boleh menjadi pengikut-pengikutnya Yesus. Namun saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, masihkah kita kemudian setia mengikut Yesus? Masihkah kita kemudian betul-betul mensyukuri keputusan kita untuk ya saya mau jadi pengikut Yesus? Atau mungkin di tengah-tengah kesulitan hidup kita dan tawaran dunia yang begitu menggiurkan, jangan-jangan kita menyesal? Saudara, pertanyaannya, adakah kita saat ini masih sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan penuh antusias, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan yang begitu besar? Matius saat itu saudara-saudara ketika dia kemudian berjumpa dengan Yesus dan Yesus memanggil dia untuk menjadi pengikutnya, ada rasa sukacita yang begitu besar, kegirangan yang begitu besar yang membuat dia kemudian sampai beride, ayo kita bikin pesta, makan-makan mereka saudara-saudara. Ketika kemudian di rumah Matius, pesta diadakan. Mereka makan-makan di sana. Bukan hanya ada Matius, Yesus, dan murid-murid Yesus. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di sana kemudian dicatat bahwa ada pemungut cukai lainnya dan juga orang berdosa lainnya yang kemudian datang dan mereka makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Saudara, aktivitas makan bersama di zaman itu, bahkan sampai dengan sekarang juga gitu ya saudara-saudara, itu menjadi satu aktivitas yang kemudian bisa membuat semakin akrab. Saudara, di masa itu pun seperti itu. Aktivitas makan bersama itu menjadi sebuah tanda bahwa orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang akrab atau sedang berusaha untuk mengakrabkan diri. Dan ini adalah sesuatu yang najis buat orang-orang Farisi. Karena mereka tahu betul bahwa ini loh ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa. Sehingga adalah reaksi yang wajar ketika kemudian di dalam Alkitab, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ada sebuah protes dari orang-orang Farisi yang kemudian bertanya kepada murid-murid Yesus, kenapa gurumu itu makan bersama-sama dengan mereka? Saudara, mungkin mereka berpikir apakah Yesus ini nggak tahu apa ya? Kalau yang namanya pemungut cukai ini, mereka adalah orang-orang jahat, mereka adalah orang yang bergaul dengan orang non-Yahudi yang mereka sebut kafir. Mereka adalah orang-orang yang masuk golongan penjahat karena pekerjaan mereka yang membuat mereka korupsi, yang membuat mereka melakukan pemerasan. Apa Yesus nggak tahu ya? Dan bukan cuma ada pemungut cukai, tapi juga ada orang-orang berdosa lainnya. Para pelacur, para penyamun juga sedang makan bersama-sama dengan mereka di sana. Dan ini adalah aktivitas yang tidak mungkin akan dilakukan oleh orang Farisi. Kenapa saudara-saudara? Orang-orang Farisi merasa dirinya itu lebih baik daripada orang-orang lain. Orang-orang Farisi merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang benar dan sangat najis kalau mereka kemudian bergaul dengan orang-orang yang sudah jelas-jelas masuk dalam kategori berdosa. Sudah berbeda dengan orang Farisi. Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa. Yesus peduli, Yesus menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang berdosa. Yesus begitu concernnya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Yesus menggenapi bahwa dia datang untuk memanggil orang berdosa. Sehingga saudara-saudara, Yesus pun kemudian menegur orang-orang Farisi ini.
Dia mengutip dari Hosea 6 ayatnya yang ke-6. Di mana saudara-saudara penekanannya di sana bahwa yang ku kehendaki, kata Yesus, itu adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Intinya yang ingin Yesus katakan bahwa yang ku kehendaki adalah relasi dengan Tuhanmu yang penuh kasih, juga belas kasihan kepada sesamamu. Bukan terlihat saleh oleh kebanyakan orang dengan rutinitas kegiatan agamawi. Itu saja tidak cukup, apalagi hanya untuk terlihat saleh padahal betul-betul enggak saleh hidupnya. Saudara, Yesus menegur dengan begitu tegasnya kepada orang-orang Farisi ketika mereka kemudian menjauhi, menghakimi orang-orang berdosa ini. Dan jangan sampai saudara dan saya pun mendapatkan teguran yang sama. Saudara, balik lagi ke tokoh yang saya ceritakan di awal khotbah ini. Seingat saya pernah memakai kisah hidupnya di salah satu khotbah saya di masa sebelum pandemi. Kalau saudara-saudara masih ingat, maka saudara-saudara akan mengingat bahwa orang ini dia kemudian bersama beberapa rekannya, beberapa saudaranya gitu ya, membuat sebuah kafe, saudara-saudara. Kafe ini kemudian menjadi begitu menariknya, bukan karena interiornya yang instagramable gitu ya, bukan karena menu-menunya yang unik atau yang khas. Enggak, saudara-saudara. Kafe milik dari Yeri Patinasarani, Guten Morgen Coffee Lab and Shop yang ada di Jakarta. Di sana saudara-saudara yang bekerja adalah orang-orang yang dulunya juga adalah pemakai narkoba. Saudara, bayangkan di kafe itu berkumpul dan bekerja bersama-sama mereka-mereka yang adalah mantan pemakai narkoba. Bahkan ada salah satu artikel yang saya baca di sana kemudian dicatat bahwa sebetulnya juga ketika mereka bekerja sama dengan BNN, maka ada juga orang-orang yang bekerja di sana yang masih dalam proses rehab, masih dalam proses menuju sembuh. Saudara, kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya secara pribadi? Karena saudara-saudara, biasanya kebanyakan pemilik kafe atau usaha lainnya, mereka akan betul-betul dengan detil melihat latar belakang dari orang yang akan bekerja di tempat dia membuka usaha. Dan ini sesuatu yang wajar. Menjadi sesuatu yang menarik bagi saya karena ketika kemudian orang-orang golongan seperti ini, mereka kemudian disudutkan, dipinggirkan, tidak mendapatkan perlakuan yang layak, susah untuk mencari pekerjaan. Saudara, bayangkan ini bukan cuma mantan pemakai narkoba, tapi mereka pun juga mantan narapidana, pernah masuk penjara karena narkoba. Akan lebih sulit lagi bukan bagi orang-orang seperti ini mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika yang lain tidak mau menerima mereka, ada orang yang telah terlebih dahulu menjadi mantan pemakai, ada orang yang telah terlebih dahulu merasakan kasih Kristus. Dia kemudian membuka satu lapangan pekerjaan untuk mereka yang seringkali mendapatkan tatapan yang tajam dari orang-orang di sekitar mereka. Dan mungkin saudara-saudara, jangan-jangan saudara dan saya pun adalah orang-orang yang pernah berlaku seperti itu. Saudara, adakah kita kemudian melihat mereka yang berdosa dengan tatapan Yesus yang penuh kasih? Adakah kita orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih Kristus? Adakah kita kemudian mau membagikan, menyalurkan, menyatakan kasih Kristus itu kepada mereka yang mungkin di dalam pandangan kita ini orang-orang yang begitu kotor, sampah, orang-orang yang begitu berdosanya, orang-orang yang gak layak. Tapi bukankah kita juga orang-orang yang sebetulnya gak layak untuk menerima kasih Kristus?
Saudara, terkadang ada begitu banyak pengikut Kristus, mereka yang menyebut dirinya orang Kristen, bahkan gereja yang begitu egoisnya hanya mau menerima kasih Kristus, hanya mau mengkonsumsi untuk dirinya sendiri. Dan betul-betul menutup diri, menutup mata mereka untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka yang juga sebetulnya membutuhkan kasih Kristus. Saudara, mungkin terkadang kita menjadi orang-orang yang begitu memalukannya. Karena mungkin ketika kita membandingkan diri kita, ya oke, saya juga dulu adalah orang berdosa. Tetapi mungkin kita membandingkan dengan orang lain dan kita melihat bahwa ngalah, dosa dia mah lebih parah daripada dosa saya. Saya dulu gak layak, kalau Tuhan layakkan saya, ya wajar. Tapi kalau dia, orang yang masih bergumul dengan orientasi seksualnya, orang yang masih bergumul dengan dosa-dosa pornografinya, orang yang masih bergumul dengan kejahatan-kejahatannya, orang yang bahkan sudah tidak lagi mengakui adanya Tuhan, menjadi seorang yang ateis. Saudara, kita kemudian membandingkan dengan diri kita dan kita merasa bahwa saya kalau diselamatkan Tuhan, ya masuk akal lah. Senakal-nakalnya saya ya karena dosa yang emang bawaan dari dulu aja. Kalau Tuhan selamatkan saya, ya masuk akal. Tapi masa mereka juga harus mengalami hal yang sama. Saudara, itu memalukan sebetulnya. Kita gak pantas berlaku seperti itu. Saudara, Yesus datang ke dunia untuk memanggil orang-orang berdosa. Itulah sebabnya engkau dan saya bisa diselamatkan. Yesus datang memanggil orang-orang berdosa dan dia menunjukkan bahwa dia benci dosa tapi dia enggak benci pendosa. Ini yang mungkin saudara kadang kita kurang bisa meneladani prinsip Yesus. Kita terlalu merasa bahwa oh itu betul-betul dosa, itu betul-betul kotor. Ya, yang bertentangan dengan Alkitab itu jelas-jelas dosa. Tapi mari pandanglah mereka seperti mungkin pandangan Yesus kepada Matius yang saat itu ada di kantornya sebagai seorang pemungut cukai. Yesus menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, ikutlah aku. Mari kita kemudian melihat orang-orang di sekitar kita dengan tatapan yang penuh kasih. Kita harus tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan yang adalah dosa. Tetapi kita juga harus bisa kemudian menjangkau mereka, merangkul mereka, menerima mereka. Karena saya yakin itulah yang akan Yesus perbuat bagi setiap mereka. Saudara, dunia di sekitar kita saat ini bukan hanya dipenuhi dengan orang-orang yang sakit secara fisik karena mungkin terkena virus corona ataupun penyakit yang lain. Situasi di sekitar kita ini bukan hanya dipenuhi oleh orang-orang yang sakit secara mental, karena mungkin kesulitan hidup yang begitu berat di masa pandemi ini. Bukan hanya mereka yang sakit fisik dan sakit mental. Tapi juga di sekitar kita ada banyak orang yang sakit secara spiritual. Dan mereka membutuhkan sang tabib itu. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam ayatnya yang ke-12 tadi. Dan bisa jadi saudara-saudara, kita orang-orang yang mungkin sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Yesus, merasakan kasih Yesus, menjadi pengikutnya Yesus. Bisa jadi saudara dan saya, kita kemudian mau dipakai Tuhan, jadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau mereka-mereka yang masih hidup di dalam dosa. Saudara, masa pandemi ini yang saya lihat, yang saya cermati.
membuat orang kemudian semakin menyadari bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar daripada dirinya yang mengatur hidupnya. Masuk tahun 2021, masa pandemi belum usai, bangsa kita sudah mengalami banyak hal, bukan? Pesawat Sriwijaya jatuh, banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi, dan entah apa lagi yang akan terjadi. Dan ketika saya kemudian mencermati, setidaknya di dalam diri saya secara pribadi bahwa ya, membawa kita semakin menyadari bahwa hidup kita ini sepenuhnya adalah dalam tangan Tuhan. Pribadi yang kuasanya jauh lebih besar daripada kita. Dan yang saya lihat saudara-saudara, ada orang-orang yang kemudian tadinya mereka tidak mengakui Tuhan. Mereka jadi sadar dan mereka mau cari Tuhan. Dan yang saya lihat saudara, ketika kemudian orang-orang ini mencari Tuhan, maka di saat itu terlalu sedikit anak-anak Tuhan yang kemudian bisa menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan hidup di dalam mereka dan mereka hidup dalam Tuhan. Mungkin masih terlalu sedikit orang-orang di sekitar orang-orang ini yang kemudian menyatakan kasih kepada mereka. Sehingga mereka kemudian pada akhirnya mempertanyakan, sungguhkah orang-orang ini adalah pengikut Kristus? Saudara, saya percaya kalau Tuhan mau selamatkan seseorang dengan cara apapun bisa. Semua kedaulatan datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menentukan siapa yang akan Dia panggil untuk jadi pengikutnya. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai kita, orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan, untuk menjadi alat di dalam panggilan Allah kepada orang-orang berdosa ini. Sehingga saudara, di tengah-tengah hidup yang masih Tuhan anugerahkan buatmu, maukah engkau juga datang, dekat, bergaul, menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa? Maukah engkau juga berbagi hidupmu, kisah hidupmu dengan mereka-mereka yang belum pernah mengalami kasih Tuhan? Maukah engkau kemudian merangkul mereka, menerima mereka, tidak semakin memperburuk mereka? Maukah engkau dan saya kemudian datang di hadapan Tuhan dan berkata bahwa terima kasih Tuhan, Engkau memanggil dan menyelamatkan saya orang berdosa. Dan saat ini saya juga mau menjalani tugas untuk menjadi pengikut-Mu yang menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kasih bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa. Maukah engkau saudara-saudara datang dan berkata seperti itu di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami yang kotor dan begitu menjijikan ini. Tetap Engkau terima, tetap Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami. Dan Engkau nyatakan karya keselamatan-Mu bagi kami. Pakai kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin selama ini menerima penghakiman demi penghakiman, penolakan demi penolakan. Karena mereka masih begitu bergumulnya di dalam keberdosaan mereka. Tuhan, biarlah mungkin cerita hidup kami, perjumpaan kami secara pribadi itu pun juga boleh kami bagikan bagi setiap mereka. Sehingga mereka pun boleh melihat bahwa ya, kalau ada orang-orang yang seperti kami, yang Tuhan sanggup untuk kasih dan selamatkan, maka bisa jadi juga mereka yang seperti itu pun di sana Tuhan juga akan menyatakan
karya keselamatan-Mu bagi mereka. Ini kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hari ini pun ya Tuhan, hamba mau berdoa. Mungkin ada di antara orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, entah mereka sengaja ataupun tidak sengaja melihat atau beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Dan mungkin hari ini menjadi hari di mana Engkau berjumpa secara pribadi dengan mereka. Dan Engkau berkata kepada mereka secara pribadi, ikutlah aku. Hari ini ya Tuhan, hamba mau berdoa. Dimanapun saudara-saudara ini berada ya Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu. Membawa mereka untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Membawa mereka untuk hidup baru di dalam Kristus. Dan biarlah mereka pun ya Tuhan boleh mendapatkan komunitas-komunitas pengikut Kristus yang bisa menerima mereka, yang bisa membawa mereka untuk kami boleh sama-sama bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih menyenangkan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami hanya mau membawa doa kami ini di dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita boleh sekali lagi dikuatkan, kita boleh sekali lagi diingatkan. Dan biarlah dalam menjalani hari-hari ke depan, Tuhan sendiri yang akan menemukan kita sebagai pelaku firman-Nya. Di akhir ibadah ini, mari kita mau kembali naikkan dan nyatakan bahwa kita mau terus memberikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Nya. Dan kita mau serahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan-Nya. Karena sungguh Dialah yang akan menguatkan dan bahkan memberikan ketenangan bagi setiap kita.
Saudara-saudara, kita berdoa. Benar Tuhan, seperti yang firman Tuhan sudah dibagikan, dan seperti lagu yang boleh kami nyanyikan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang mengetahui segala sesuatunya tentang kami. Engkau tahu masa lalu kami, Engkau tahu siapa kami melebihi daripada siapapun. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mau datang, menghampiri setiap kami. Engkau mencari setiap kami, dan Engkau mengajak setiap kami untuk datang kepadamu. Biarlah Tuhan, kami boleh menyambut ajakan-Mu, dan biarlah kami menjadi satu bejana yang dipakai oleh Tuhan dalam rencananya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dengan segala celah, dengan segala cacat. Biarlah Engkau berkenan menerimanya. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk negara kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati pemerintahan. Engkau yang boleh memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada setiap mereka. Ketika mereka menangani segala permasalahan, segala hal yang harus diurus di negara ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan hati kepada setiap mereka yang benar-benar memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Biarlah Tuhan memberikan kejujuran dalam hati mereka. Biarlah sungguh apa yang boleh mereka kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami tahu keadaan saat ini Tuhan mungkin bisa dikatakan tidak semakin baik. Namun Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para tim medis, juga rumah sakit yang mungkin sampai saat ini penuh dengan pasien-pasien yang terkena COVID. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka, jeri lelah mereka. Hingga sampai saat ini setelah berbulan-bulan, mereka harus tetap melayani, mereka harus merawat pasien-pasien yang terkena COVID. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dari tim medis ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh melindungi setiap mereka. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID. Mereka yang mungkin saat ini harus dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah, Engkau yang boleh mendengar seruan hati mereka, Engkau yang boleh memeluk mereka dengan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, yang mungkin mereka tidak bisa berkata pergumulan mereka kepada yang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang sekolah, untuk setiap anak-anak yang kuliah. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat, untuk mereka boleh mengerti segala macam pelajaran yang boleh mereka setiap harinya pelajari. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami. Terlebih lagi, biarlah pada hari ini kami juga boleh mengingat dan boleh juga melakukan untuk menjadi bejana-Mu. Biarlah kami boleh menjadi bejana Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang melakukan semua perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh memimpin 1 minggu ke depan, hari-hari kami yang boleh lalui. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah pengampunan dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.